Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arianto Natunis. Saya mahasiswa semester 8 dari kampus 3 Maranatha. Di semester 8 kami mendapatkan tugas dari mata kuliah manajemen keperawatan untuk memberikan sedikit edukasi tentang orientasi pegawai baru. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, kita masuk dalam pengertian orientasi pegawai baru. Orientasi pegawai baru adalah proses pengenalan dan penyesuaian pegawai baru terhadap pekerjaan yang akan dilakukan dan kondisi lingkungan pekerjaan yang akan dihadapi. Tujuan orientasi pegawai baru di sini adalah bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga karyawan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Manfaat orientasi pegawai baru yang pertama, mengurangi perasaan diasingkan, kecemasan, dan kebimbangan pegawai. Yang kedua, dalam waktu yang singkat, pegawai baru merasa menjadi bagian dari organisasi. Yang ketiga, program orientasi juga akan mempercepat proses sosialisasi pegawai baru. Keuntungan orientasi. Orientasi karyawan baru yang efektif membutuhkan perencanaan dan persiapan untuk mencapai hal tersebut. Maka hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, persiapan untuk karyawan-karyawan baru. Karyawan baru harus merasa bahwa mereka merupakan bagian dari organisasi dan penting untuk organisasi. Yang kedua, pertimbangkan penggunaan pembimbing atau teman baik. Di sini beberapa organisasi menggunakan rekan kerja untuk berperan sebagai teman baik atau pembimbing sebagai bagian dari orientasi karyawan baru. Khususnya berguna untuk melibatkan individu yang lebih berpengalaman dan berkinerja lebih tinggi, yang dapat berperan sebagai teladan untuk karyawan baru. Yang ketiga, gunakan sebuah daftar periksa atau checklist orientasi. Di sini sebuah daftar periksa orientasi dapat digunakan oleh staf departemen SDM, supervisor karyawan baru, atau keduanya untuk menyediakan informasi yang perlu diketahui oleh karyawan baru. Yang keempat, sediakan informasi yang dibutuhkan. Di sini kita memberi informasi kepada karyawan mengenai kebijakan aturan kerja dan tunjangan dari perusahaan, kebijakan mengenai cuti, keterlambatan, ketidakhadiran, liburan, tunjangan, hal-hal mengenai rumah sakit, parkir, dan aturan-aturan keselamatan harus diketahui oleh setiap karyawan baru. Yang kelima, sampaikan informasi orientasi secara efektif. Di sini para manajer dan staf SDM harus menentukan cara yang paling sesuai untuk menyampaikan informasi orientasi, supaya karyawan dapat mengingat lebih banyak informasi orientasi tersebut jika disampaikan dalam cara yang mendorong untuk belajar. Yang keenam, hindari terlalu banyak informasi. Satu kesalahan untuk program orientasi ini adalah terlalu banyak informasi sehingga karyawan baru tidak dapat mengingat dengan jelas informasi yang disampaikan. Yang ketujuh, evaluasi dan tindak lanjut. Di sini seorang staf atau manajer SDM dapat mengevaluasi efektivitas dari orientasi dengan melakukan wawancara tindak lanjut kepada para pegawai baru beberapa minggu atau bulan setelah orientasi. Sayangnya, kebanyakan pemberi kerja hanya melakukan evaluasi yang terbatas
mengenai efektivitas orientasi atau bahkan tidak sama sekali. Apabila proses orientasi tidak berlangsung secara maksimal atau yang seperti yang diharapkan, maka dapat menimbulkan perasaan cemas yang dapat meningkatkan pengunduran pegawai baru. Sebaliknya, apabila proses orientasi berlangsung dengan baik, pegawai baru akan merasa bahwa dirinya adalah bagian dari organisasi, merasa diterima, sehingga memotivasi pegawai baru lainnya untuk beradaptasi. Yang berikut program orientasi. Yang pertama, company, yaitu pegawai baru harus memahami visi, misi, nilai inti, organisasi, dan sistem manajemen yang digunakan. Yang kedua, customer atau kompetitor, dengan fokus materi pada pengenalan siapa pelanggan dan pesaing perusahaan. Yang ketiga, kostum atau manner, yaitu berisi kebiasaan dan peraturan tak tertulis. Yang keempat, teams, dengan materi pengenalan karyawan dan pekerjaan atau proses kerja di bagiannya. 5. Company regulation, yaitu pengenalan etika kerja serta peraturan perusahaan yang tertulis. Yang keenam, job. Job di sini yaitu pengenalan pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketujuh, fasilitas, yaitu pegawai baru akan diperkenalkan segala macam fasilitas perusahaan dalam rangka menunjang kerja pegawai baru. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.